kunci itu dudu agama, dudu kepercayaan, dudu adat, dudu kejawen, dudu golongan, dudu partai, dudu kebatinan, dudu perguruan, dudu bla 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 kabeh dudu. Terus konco gaite apa? Kunci kuwi apa? Awalnya dari manusia pertama yang menerima wahyu panjagaib adalah Nabi Adam. Manusia pertama yang menerima wahyu panjagaib adalah Nabi Adam. Nah, kalau manusia pertama yang menyempurnakan wahyu panjagaib adalah Romo Semono Sastro Hadiwijaya. Buktinya apa? Kalau manusia pertama yang menerima wahyu panjagaib itu adalah Adam. Satu, nama beliau yang tersebut Adam. Adam maknanya adalah asal dumadi anane manusia. Manusia sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Kenapa Adam disebut manusia paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena hanya Adam yang dibekali wahyu ponco gaib oleh Tuhan. Kisahnya seperti ini. Tubuh Adam atau wujud Adam itu tercipta dari tanah pilihan, tanah teristimewa. Manusia pertama itu bukan Adam. Ada manusia-manusia lain sebelum Adam. Tapi kalau manusia paling sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Kenapa? Karena wujud Adam terbuat dari tanah istimewa, tanah pilihan. Dan Adam dibekali wahyu ponco gaib oleh Tuhan. Prosesnya seperti ini. Tubuh Adam tercipta dari tanah pilihan. Saya gambarkan Tuhan adalah maha segalanya. Tuhan adalah maha segalanya. Segalanya itu berasal dari Tuhan, segalanya itu milik Tuhan, segalanya itu akan kembali hanya kepada Tuhan. Artinya tanah pun berasal dari Tuhan, kan? Seharusnya karena tanah itu berasal dari Tuhan, tanah itu ciptaan Tuhan, harusnya Tuhan itu tahu letaknya di mana tanah yang paling istimewa itu. Tapi dalam kenyataannya, di saat Tuhan menciptakan Nabi Adam, Tuhan tidak spontanitas menuju tanah pilihan itu. Sekalipun dia tahu di mana letaknya tanah istimewa itu. Tuhan menggunakan laku. Tuhan menggunakan laku dengan cara berkeliling. Semua tanah yang sudah diciptakannya itu dikelilingi, dicari. Setelah tanah istimewa itu ketemu, setelah tanah pilihan itu ketemu, lalu diambil tanah itu dan dicipta menjadi wujud Adam. Setelah wujud Adam ini tercipta dari tanah pilihan, pada saat itu Adam masih belum bisa apa-apa. Tidak ubahnya seperti patung tanah. Setelah wujud Adam itu dicipta dari tanah pilihan, Adam pada waktu itu belum bisa apa-apa. Tidak ubahnya seperti patung tanah. Diam. Lalu Tuhan membekali 4 anasir kepada Adam. 4 anasir ini diberikan
secara langsung kepada Adam tanpa perantara, tidak melalui malaikat, tidak melalui bla-bla lainnya, langsung dari Tuhan, tanpa perantara apapun. Apakah 4 anasir yang dibekalkan kepada Adam itu? Pertama, sari-sarinya air. Kedua, sari-sarinya angin. Ketiga, sari-sarinya api. Dan keempat, sari-sarinya bumi. 4 anasir yang diberikan secara langsung oleh Tuhan inilah yang disebut sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. 4 anasir bekal langsung pemberian dari Tuhan tanpa perantara ini diotak-atik oleh banyak para ahli. Diotak-atik oleh banyak para ahli. Orang yang ahli spiritual mengatakan sedulur papat mutmainah alwama amarah subia. Orang ahli agama menyebut Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Orang ahli kejawen mengatakan ini menyebut kakang kawah, adi hari-hari, sedulur bungkang pokok pusar, penting. Dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Tapi yang baku adalah 4 anasir, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Walaupun Nabi Adam pada saat itu sudah memiliki bekal yang diberikan secara langsung oleh Tuhan, yaitu 4 anasir, Adam masih tetap belum bisa apa-apa. Tidak ubahnya seperti patung tanah. Padahal 4 anasir bekal pemberian langsung dari Tuhan ini memiliki semua kesaktian Tuhan. Semua ilmunya Tuhan itu berada di dalam 4 anasir ini. Sebab itu ilmu tertinggi di seluruh dunia menggunakan 4 anasir ini. Karena 4 anasir ini memiliki semua ilmunya Tuhan. Dan semua ilmu Tuhan yang diwakilkan oleh 4 anasir ini dibekalkan atau diberikan secara langsung oleh Tuhan kepada Adam. Walaupun Nabi Adam sudah memiliki bekal 4 anasir atau 4 perkara pemberian Tuhan yang mewakili seluruh kesaktiannya, tetap Adam masih belum bisa berbuat apa-apa. Langkah ketiga, lalu Tuhan mengambil bagian ruhnya. Langkah ketiga, lalu Tuhan mengambil bagian ruhnya. Dan ruh yang diambil dari diri pribadinya itu tadi disabdakan kepada Adam, kun fayakun, hidup. Lalu Adam bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa mikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa bicara, bahkan bisa menyebut nama-nama Tuhan. Nah, setelah Nabi Adam ini bisa menyebut nama Tuhan untuk pertama kalinya, pada saat itulah Tuhan memberi nama atau memberi sebutan kepadanya Adam. Kalau dalam bahasa Arab, Adamu. Kalau di bahasa istilah Jawanya, Adam. Adam yang artinya asal dumadi anane manungso. Kalau Adamu itu berarti asal dumadi anane manungso urip. Kenapa Tuhan memberi sebutan seperti itu kepada Adam? Inilah yang perlu kita kaji. Karena kita berasal dari proses ini tadi. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, hidup. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rasul. Atau mutmainah, alwama, amarah,
Saya ulangi. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, hidup. Mutmainah, alwama, amara, supia, guru sejati. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rasul. Kunci paling mijil, singkir, asno. Apakah 5 ini beragama? Apakah 5 ini berkejawen, berkepercayaan, berilmu, bergolongan, berpartai, berkebatinan? Mereka berlima itu lepas dari semua itu. Itu sebab Romo Dawuh kunci kuwi dudu agama. Dudu kepercayaan, dudu kejawen, dudu kebatinan, dudu perguruan, dudu bla-bla kabeh. Bukan. Sesungguhnya bukan hanya Putra Romo yang memiliki wahyu pancagaib. Semua manusia hidup memiliki wahyu pancagaib. Semua manusia hidup memiliki sedulur papat kelima pancar. Tidak peduli itu orang Islam, tidak peduli itu orang kejawen, orang kafir sekalipun memiliki sedulur papat kelima pancar. Nah, bergantung individu sadar enggak. Tanpa sedulur papat kelima pancar bisa apa kita? Bisa apa? Kita itu hanya segumpal tanah, walaupun itu tanah pilihan, tetap aja tanah. Kita bisa bermacam-macam, kita bisa beraneka macam, kita bisa itu karena sedulur papat kelima pancar ini. Karena sedulur papat kelima pancar ini. Tanpa sedulur papat kelima pancar ini, orang iso opo-opo nggak bisa apa-apa. Artinya tanpa wahyu pancagaib nggak akan bisa apa-apa. Kita sholat, kita patrap, kita beribadah, kita kerja, kita bla 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 bla. Itu siapa kalau bukan ponco gaib? Kalau bukan sedulur papat kelima pancar? Yang menjadikan kita bisa sholat, yang menjadikan kita bisa ngaji, yang bisa menjadikan kita patrap, yang bisa menjadikan kita kerja, mikir, bla bla, kan ponco gaib ini. Ponco gaib ini. Silakan mau beragama, mau berkepercayaan, mau berilmu, mau beradat, mau bernegara, mau berbangsa, mau bersuku-suku, silakan. Tapi jangan kaitkan dengan sedulur papat kelima pancar kita ini. Allah pernah berfirman di dalam kitab, siapapun engkau, yang artinya seperti ini, siapapun engkau, jika berdoa kepadamu tidak melalui Rasulku, sungguh aku tidak mengenalmu. Siapa Rasul itu? Ini loh Rasul. Ini loh Rasul yang sudah saya gambarkan tadi ya. Ini loh Rasul. Rasul itu bukan Muhammad yang makamnya di Mekah. Kalau yang makamnya di Mekah itu Nabi. Bahkan Nabi pun pernah bersabda, aku manusia sama sepertimu. Aku bukan Tuhan, aku bertuhan, aku juga berrasul. Tak kala engkau memandangku, engkau harus mempunyai 2 titik. Sebagai nabimu dan sebagai rasulmu. Sesungguhnya Rasul itu menempati semua pribadi manusia, bukan cuma kepada Muhammad. Ini loh yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ini akibat tidak mengetahui sejarah ini, sehingganya mereka fanatik kepada ponco gaib, sehingganya mereka fanatik kepada agama, sehingganya mereka fanatik kepada kepercayaan. Padahal mereka bisa beragama itu karena ponco gaib. Mereka bisa menjadi putra itu karena ponco gaib. Mereka bisa menjadi kejawen itu karena ponco gaib. Coba kalau tanpa 5 ini, bisa mereka jadi kejawen? Menjadi Islam, menjadi beragama bisa? Menjadi putra Romo bisa?
Soalnya di kitab Tuhan sudah berfirman, siapapun engkau, jika berdoa kepadaku tidak melalui Rasulku, sungguh aku tidak mengenalmu. Ini firman Allah, ini kitab cetok, jelas. Artinya, apapun yang kita lakukan, spiritual apapun yang kita lakukan, agama apapun yang kita lakukan, kepercayaan apapun yang kita lakukan, jika tidak melalui konco gaib, tidak akan bisa. Menjalankan wahyu konco gaib berarti menjalankan sebelum papat kelima pancamu sendiri, yang bisa menjamin jiwa raga, hidup mati, dunia akhirat. Apa yang sudah saya ungkap itu soal Nabi Adam. Apa yang sudah saya ungkap itu soal Nabi Adam. Maka Tuhan menciptakan manusia paling sempurna itu 3 kali, bukan cuma sekali. Tuhan menciptakan manusia paling sempurna itu 3 kali, bukan cuma sekali. Artinya ada yang lain selain Adam. Lalu bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia paling sempurna yang kedua dan yang ketiga seperti ini? Apa yang sudah saya ceritakan itu adalah proses Nabi Adam. Manusia paling sempurna pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia paling sempurna yang kedua yang diciptakan oleh Tuhan tidak sama seperti Tuhan menciptakan Adam. Di saat Tuhan menciptakan Adam, sebegitu rumitnya. Di saat Tuhan menciptakan Adam, sebegitu rumitnya. Tapi di saat Tuhan menciptakan manusia paling sempurna yang kedua kalinya, tidak serumit di saat menciptakan Nabi Adam. Kenapa tidak serumit menciptakan Nabi Adam? Karena Tuhan tidak perlu keliling, tidak perlu mengelilingi seluruh tanah yang diciptakannya untuk menciptakan raga atau wujud manusia paling sempurna kedua. Karena manusia paling sempurna kedua ini tadi wujudnya tidak diciptakan dari tanah pilihan, melainkan dari tulang rusuk Adam. Jadi Tuhan mematahkan salah satu tulang rusuk Adam lalu dicipta menjadi wujudnya Siti Hawa. Dan dibekali 4 anasir sama seperti Adam dan disabda hidup oleh Tuhan seperti Adam. Itu proses penciptaan manusia paling sempurna kedua. Sebab itu saya katakan sederhana, tidak serumit di saat Tuhan menciptakan Nabi Adam. Lalu bagaimana manusia paling sempurna ketiga yang diciptakan oleh Nabi Adam? Baterainya lemah, pakai ini. Ini langsung jalan. Bisa. Buat lampu. Sekarang. Lalu bagaimana Tuhan menciptakan manusia paling sempurna yang ketiga? Di saat Tuhan menciptakan manusia paling sempurna yang ketiga, itu tidak serumit di saat menciptakan Nabi Adam dan tidak semudah menciptakan Siti Hawa. Seperti apa? Di saat Tuhan menciptakan manusia ketiga, di saat Tuhan menciptakan manusia paling sempurna ketiga, Tuhan tidak menggunakan ilmu. Tuhan tidak menggunakan kekuasaannya. Tuhan tidak menggunakan segalanya. Tapi Tuhan menggunakan cinta kasih sayang. Tuhan menggunakan cinta kasih sayang. Lalu cinta kasih sayang itu tadi diamanahkan kepada Nabi Adam.
tadi diamanahkan kepada Siti Hawa. Lalu Adam dan Siti Hawa digerakkan rasanya. Lalu Tuhan mempertemukan antara cinta kasih sayang Adam dan cinta kasih sayang Siti Hawa. Setelah bertemu, tumpah-tumpahan. Setelah tumpah-tumpahan mateng, lalu lahir si anak cucu Adam dan Hawa sampai kepada kita. Itu manusia paling sempurna ketiga yang diciptakan oleh Tuhan. Kesimpulannya, kita semua ini tidak sama dengan Adam, tidak sama dengan Siti Hawa. Asal usul kita itu tidak sama seperti Nabi Adam. Prosesnya juga tidak sama seperti Nabi Adam. Asal usul kita tidak sama dengan Siti Hawa. Prosesnya juga tidak sama dengan Siti Hawa. Karena kita berbahan cinta kasih sayang dan diproses dengan cinta kasih sayang, lalu dicetak atau dicipta dengan kasih sayang, digembleng dengan kasih sayang, lalu dilahirkan dengan cinta kasih sayang, sampai dibesarkan tetap dengan cinta kasih sayang. Itulah jati diri kita semua. Jati diri kita itu bukan tanah seperti Nabi Adam. Jati diri kita itu bukan tulang rusuk seperti Siti Hawa. Tapi jati diri kita adalah cinta kasih sayang. Jika sampai kehilangan cinta kasih sayang, berarti sampean kehilangan jati diri. Artinya tersesat terlampau jauh. Nah, kira-kira kalau semua orang itu mengetahui Alkisah nyata ini tadi, kira-kira ada nggak yang fanatik sama ponco gaib? Yang fanatik sama agama, kira-kira ada nggak? Yang tidak bisa menerima wahyu ponco gaib, kira-kira ada nggak kalau mengetahui sejarah ini? Mereka yang menolak, mereka yang mendebat, mereka yang fanatik, mereka belum tahu. Ibaratnya mereka itu merembuk wedang kopi, tapi belum pernah nyeruput wedang kopi. Jadi kita harus besar maklumnya. Belum rasanya tapi wani ngomongi. Iya ya. Please, Mas Mido, mau sholat, mau sembahyang, please, itu pakaianmu sebagai manusia. Nabi Adam sembahyang orang. Pada waktu itu ya belum ada agama, belum ada kepercayaan. Nabi Adam itu kafir. Itu kafir lah, belum ada agama, belum ada apa. Tapi dia tetap tahu Tuhan. Dia tahu asal usulnya. Jadi nggak bisa disebut kafir. Walaupun pada waktu itu belum ada agama, belum ada kepercayaan. Jadi Mas Mudun mau sembahyang, mau sholat, mau zikir, please. Mau berkejawen, please. Itu pakaian ragamu, itu aksesoris ragamu. Jika Mas Midun kepengen bisa gagah jalan-jalan di supermarket, ya berpakaianlah yang rapi. Gitu. Kalau kepengen dianggap ganteng, ya beraksesorislah yang sopan. Itu bahasa awamnya. Nah, kalau dimasukkan